Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Udah boleh mulai atau belum atau nunggu Pak Hakun gimana Bu Dewi? Langsung aja sesuai jadwal. Oh, Jam 3 langsung dimulai. siap, siap, Terus siap. kalau sudah waktunya diakhiri saja langsung, tidak perlu konfirmasi. Oh, nggih, nggih. Makasih Bu Dewi. Sama-sama. Halo anak-anak, lucu-lucunya. Ya, oke. Salam Silakan lucu. anak-anak on cam dulu ya. On cam semua. Kita mulai. Si Haidar, mana ya Haidar? Oh, datang belum Haidar? Udah mulai. Oke. Haidar di rumah, Bu. On cam, on cam. Ya, nanti saya tunjuk salah satu orang saja kalau Haidarnya belum datang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih ini ya, masih seger, masih ini kan ngantuk ya, nggak ngantuk, udah makan siang belum ini? Udah Bu. Alhamdulillah. Tadi gimana? Vaksinnya gimana? Menakutkan atau sebenarnya ternyata gitu aja ya divaksin? Hilfa nih kemarin kayaknya gugup banget dia. Aduh aku vaksin kayak bilang gitu. Nggak terasa sih Bu sebenarnya. Nggak berasa, orang jarumnya kecil banget itu Hilfa. Kecil banget, nggak sakit. Mudah-mudahan nanti nggak demam ya. Sehat semua ya. Tapi agak nyeri habis itu. Agak apa tuh? Nyeri Bu. Nyeri. Oh nyeri, nggak apa sih. Diminumin obat aja sih itu Hilfa. Udah apa namanya, nanti hilang juga sakitnya. Paracetamol tadi sama yang nyuntik disuruh minum obat lagi nggak sampai rumah? Enggak sih Bu. Oh enggak. Ini kalau misalnya masih nyeri atau nggak apa-apa sih, minum paracetamol juga aman kok itu. Untuk ini ketua kelasnya belum datang ya? Ya, Bu. Ketua kelasnya belum datang. Bentar. Oke. Bentar. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya Putra, Ibu persilakan untuk memimpin doa teman-temannya dulu ya. Silakan Putra. Ya teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebagai rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia, maka kita akan menyanyikan lagu wajib. Sebentar, saya bagikan dulu. Nanti silakan kalian untuk menyanyikan lagunya bersama-sama ya. Silakan. Untuk siapa tadi? Gusti Mama Gufron, tolong off-nya dulu, mic-nya dulu ya.
Oke. Ya. Untuk yang sudah hadir, saya persilahkan kalian mengisi daftar hadirnya yang ada di Classroom yang sudah saya bagikan ya. Coba dicek dulu. Nanti saya mau cek siapa aja yang nggak hadir. Silahkan diisi dulu, kalau sudah diisi nanti konfirmasi ke saya. Yang di Classroom ya. Coba kita sambil saya buka juga ini. Sebentar. Kita lihat. Yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir hari ini. Oh, no, tidak di sini berarti ada ini di sini. Oke, yang nggak hadir, coba kita cek dulu kehadirannya. Sudah isi ya? Sudah diisi ya? Baru 11. Kok banyak banget? Kita ada berapa sih? Ada yang double akun ya? Ada yang double akun kah ini? Coba saya ini. Oh, oke. Saya tunggu lagi yang lainnya. Masih 3 orang lagi yang belum mengisi daftar hadir. Masih saya tunggu. Oke, coba. Kalau dia ada, Amda, Cantika, Fatariani, Gusti, Haidar, Gupron, Mauren, Robianto, Nazwa, Ta, Putra, Radi, sama Zahra. Yang belum, Johan sama Hilpa. Hilpa? Saya sudah Kamu belum isi? Kamu isi di mana? Kamu pakai akun 2? Tidak, Bu. Kamu isi di mana, Kak? Coba cek lagi deh. Oke, dah. Tinggal Johan. Remote aja ini jaringannya kayaknya. Johan kayaknya nggak hadir ya? Johan hadir nggak? Harusnya yang nggak ada itu, tadi siapa Cantika? Ini, Fatan ya? Fatan malah ngisi daftar hadir ini. Johan malah nggak ngisi daftar hadir saya ini. Oke, nggak masalah lah. Oke, kita lanjut. Nah, jadi hari ini saya mau membawakan materi tentang apa? Ayo. Sebelum kita memulai untuk masuk ke materi itu, saya mau nampilkan dulu video. Jadi, kamu silahkan simak videonya itu. Menceritakan apa sih itu? Coba kita lihat dulu. Di sini udah muncul ya. Oke. Nah, silakan. Berbayar nggak apa-apa? Berbayar 200. Kalau besok mau bawa sendirian ya? Pulsanya tuh sekolah di sini. Researchnya lagi promo deh, harganya 12.500. Saya nambah 25.500. Uangnya 50.000 saya terima. Atas nama Nur Saja. Kayaknya 3.000 ya, Teh. 25.500 ada 500 ya, Teh.
Oke. Setelah kita lihat tampilan dari video ini, apa sih yang kamu lihat dari video itu? Coba. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ilva? Di video tersebut kita bisa melihat ada keyboard. No, maksudnya aktivitasnya dulu ini apa? Belanja. Ada apa sih di situ? Di situ ada orang kah atau apa gitu? Transaksi, terus apa lagi? Ini saya nggak nyebutin merek ya. Harusnya ini ditutup nih mereknya nih. Alfamart harusnya tutup. Oke, apa? Ayo coba. Selain aktivitas itu apa lagi? Ada aktivitas apa? Mereka Nge-scan barang. Ada membayar ya, membayar dan scan barang di bagian ini ya. Oke, itu. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada yang namanya alat untuk membayar, kan? Alat untuk membayar kan? Nah, kalau kalian lihat di sini tuh alat untuk membayar itu apa sih di sini coba? Kalau diperhatikan coba dilihat ini ada apa? Ada yang bisa jelaskan coba? Ayo, ada apa sih di depannya Mbak yang kasir ini itu kalau dia transaksi? Okta? Monitor. Ada monitor. Terus ada apa lagi yang lainnya coba? Radi. Ada keyboard, Bu. Keyboard. Siapa tadi lagi ya yang angkat tangannya? Cantika ya? Ada apa Cantika? Ada scan ini. Scan ini biasanya dia mengeluarkan untuk barcode. Barcode ini ya untuk makanan kan di scan jadi supaya ada keluar harganya. Terus apa lagi di sini? Mouse Ya, mungkin ada di bawah sini nggak kelihatan. Oke, itu tadi adalah alat untuk bertransaksi yang dilakukan oleh Mbak ini ya, yang swalayan tadi itu. Nah, jadi sekarang udah ketahuan belum nih? Kan kita tuh di minggu yang lalu itu, ada yang masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Sejarah TIK. Oh iya, sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau ada yang masih ingat nggak kalau sejarah TIK di zaman dulu itu seperti apa? Apakah cara berbayar menggunakan bayar itu sudah menggunakan ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelaskan nggak? Sama nggak sih zaman dulu sama sekarang itu kalau bayar kalau zaman dulu nggak ada apa ya? Nggak ada seperti swalayan sekarang ya, kayak Alfamart, kemudian Megamart itu udah nggak ada lagi yang zaman dulu udah nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Jadi mereka itu menggunakan kasir biasa aja, bayar biasa aja, dia nggak pakai yang namanya ini ya alat bantu seperti ini. Kalau sekarang kan dia udah canggih ya. Nah, kalau yang sejarah-sejarah kemarin yang kita pelajari itu mereka itu sejarahnya runtun dari yang alat komunikasinya itu masih jadul, yang masih ditulis di tembok. Ingat kan yang masih ditulis di tembok kalau misalnya kita mau berkomunikasi dengan orang, biasanya di goa-goa gitu ya. Di goa-goa itu dia ada gambar-gambar, ada tulisan-tulisan dan warna-warna. Biasanya tuh kalau komunikasi orang zaman dulu tuh kayak gitu. Nah, kemudian ada kertas yang ditemukan juga di pertama kali di Yunani dan lain sebagainya. Lalu berkembang terus alat teknologi itu sampai sekarang yang kamu rasakan ini. Nah, kalau kita lihat nih, setelah yang kalian amati tuh di kasir nih, di depan yang kasir nih, kira-kira kita ini akan mempelajari apa sih? Ada yang bisa ini menjawab nggak? Kita mau belajar apa sih? Kira-kira kalau udah kelihatan nih, tadi ada yang nyebutin ada keyboard, ada monitor, ada scan. Ya, coba Hilfa. Perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer. Secara yang kita perhatikan yang di sini ya, ini adalah perangkat keras komputer. Baik. Nah, untuk menuju ke materi yang mau kita bahas ini, maka kita harus tahu nih tujuannya. Setelah kalian mempelajari tentang perangkat keras nanti itu, melalui ceramah, nanti diskusi kelompok kita, kalian itu mampu nih menjelaskan maksud dari perangkat kerasnya.
Kemudian mampu menjelaskan macam-macam perangkat kerasnya. Lalu mampu menjelaskan jenis-jenis perangkat keras. Setelah itu kamu juga tahu nanti nih, oh ternyata fungsian perangkat keras itu seperti ini dari hasil kita berdiskusi nanti dengan teman-teman. Oke, kita sudah tadi sampai ke video ini. Video ini tadi kan tentang perangkat keras ini. Kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira perangkat keras itu apa ya? Ada yang tahu? Yuk. Kira-kira, oh ternyata perangkat keras itu seperti ini ya. Kalau dilihat, apa sih perangkat keras itu? Ada yang bisa menjelaskan ke ibu, ke teman-teman? Oh, siapa itu? Okta. Oke, Okta. Perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan secara langsung. Iya, pinter. Betul sekali. Kita tepuk tangan dulu buat siapa tadi? Okta. Oke. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Nah, benar tuh yang kata Okta tadi ya. Dia menjelaskan tentang perangkat keras. Oh, ternyata perangkat keras itu kalau dilihat dari gambar yang Ibu bagikan itu ternyata dia itu dapat dilihat dengan ini ya, dilihat secara langsung, terus dia bisa disentuh juga nih, dapat dirasakan secara langsung. Nah, itu. Ini dia tadi ya. Kalau kita lihat itu perangkat keras itu adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan secara langsung. Berarti kalau misalnya dapat dirasakan itu apa? Oh, ini dipegang. Oh, ini ada mouse. Oh, berarti saya pegang bendanya seperti itu. Atau misalnya oh, ini ada keyboard, saya pegang langsung keyboardnya seperti apa. Oke. Nah, saya mau menampilkan video. Nanti diperhatikan baik-baik penjelasan dari videonya itu. Kamu amati dia menjelaskan tentang apa. Oke, nanti akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan di sini. Di bagian apa, termasuk dalam kelompok apa. Nanti bila ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaannya sama saya.
Oke, sudah disimak benar-benar ya. Tadi apa sih itu yang sudah kita lihat di layar kalian? Nah, dari yang saya tampilkan tadi itu berangkaian tentang penjelasan apa itu dari perangkat keras komputer. Oke, sekarang kalau ada pertanyaannya nih, kira-kira tadi kalian menyimak nggak? Kalau kalian udah tahu tentang perangkat keras, berarti kamu juga tahu fungsi dari perangkat keras itu apa? Tadi ada di sini tuh penjelasannya. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau ada yang sudah baca bahan ajar yang sudah saya bagikan di classroom, pasti tahu nih jawabannya. Ada 4 kalau tidak salah tadi ya. Yuk, silakan siapa yang mau menjelaskan? Raise hand ya, kalau ada yang mau menjelaskan. Amda, oke Amda silakan. Kamu menemukan apa sih tadi yang ada di video ini, yang 4 fungsian secara umumnya perangkat keras? Fungsi perangkat keras yaitu untuk mendukung kerja komputer, untuk menerima input, proses, mengolah informasi, memberi output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Iya, betul. Terima kasih Amda. Betul sekali jawaban dari Amda. Oke, coba kita lihat lagi tayangannya, kita cek lagi benar nggak sih yang kata Amda tadi itu. Nah, hardware tadi kita udah jelaskan hardware ini ya, tentang hardware itu seperti ini. Lalu kita masuk ke, nah, ini nih yang dijelaskan sama si Amda tadi ini. Dia tadi apa itu? Pengelompokan untuk pengelompokan perangkat keras ya, menurut fungsinya tadi ya, ada 4 ya. Coba ada input device, perangkat inputnya atau perangkat masukan. Kemudian proses device, perangkat yang menjalankan proses sistem komputernya. Kemudian output device itu berarti perangkat output atau keluarannya. Kemudian strong device itu perangkat untuk menyimpannya. Itu benar tadi yang dijelaskan oleh siapa tadi? Amda. Terima kasih Amda. Oke, ini kalau dilihat dari 4 fungsian secara umum nih. 4 fungsian secara umum berarti input device, process device, output device sama strong device itu berarti ada bagian-bagiannya nih. Coba kalau kita lihat dari video yang tadi disampaikan itu input device. Ada yang bisa menjelaskan ini input? Input device itu apa sih? Ayo. Zahra. Oke, Zahra. Silakan. Yaitu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Iya, betul. Jadi dia tuh memasukkan data ya. Kalau misalnya kita punya seperti layar monitor itu, kalau kita mau menggunakan layar monitor itu, kita harus ada data dulu di dalamnya supaya dia kelihatan. Oh, dia memasukkan data, ternyata seperti itu. Nah, apa sih? Nah, coba kita lihat penjelasannya di sini. Benar nggak? Nah, perangkat input itu masukan ya, atau input yang akan hardware gunakan untuk masukkan input, instruksi dari penggunaan komputer atau usernya. Nah, lihat di sini ternyata dia ada contohnya. Ada yang ingat nggak contoh dari input device? Contohnya apa sih? Input device itu? Ya, Amda. Contoh input device adalah seperti keyboard, mousepad, webcam, joystick, dan lain-lain. Bisa diulangi lagi Amda, suaranya kecil sekali. Keyboard, mousepad, mikrofon, webcam, joystick, dan lain-lain. Oke, coba kalau kita lihat ya di sini ya. Nah,
Kalau dari gambarnya itu dia ada mouse, gambar mouse. Kalau yang secara langsung realnya itu mouse itu seperti ini. Ini mouse. Ada yang pernah pegang mouse secara langsung? Atau baru pertama kali lihat? Pernah. Siapa yang pernah pegang ini siapa? Pernah, Bu. Itu sih Mauren, Haida, Sandra, Radi, Hilfa, Putra, Okto, hampir keseluruhan pernah menggunakan mouse ya. Oke, lanjut. Kemudian mouse itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Mouse adalah, Hilfa? Untuk menggerakkan kursor, Bu. Untuk menggerakkan kursor. Bener nggak sih? Coba kita lihat. Untuk menggerakkan kursor ternyata. Kursor itu yang seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Ini sekarang ada yang bergerak di layar kalian itu. Nah nih, ada bentuk tangan. Dia itu namanya pointer atau kursor ya. Jadi dia kalau kita pakai mouse itu mengarahkannya lebih cepat. Nah, nih, misalnya kita mau arah kemana, ke sini, itu dia pakai. Oke, lanjut. Ada keyboard. Kalau dilihat dari, kita lihat tampilan ininya aja deh. Kalau misalnya kalian masih bingung, kita lihat tampilan secara ini. Nah, keyboard. Ada yang tahu ini tuh fungsinya untuk apa sih keyboard itu? Tadi kan udah dijelaskan sama Amda tuh, keyboard itu ada keyboard, ada mouse, ada joystick dan lain-lain. Tadi keyboard ini untuk apa? Putra, ada Putra kayaknya di sini. Oke, Putra apa? Untuk mengetik, Bu. Untuk mengetik. Selain itu, ya sih kalau secara umum untuk mengetik ya. Mungkin ada yang bisa nambahkan? Cantika? Untuk menampilkan angka, huruf, dan simbol pada layar monitor komputer. Iya, terima kasih. Itu sangat detail sekali penjelasannya. Jadi, keyboard ini tuh ternyata fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan huruf-huruf yang ada di layar monitor, kemudian angka, huruf, semua simbol-simbol yang ada di dalam keyboard itu. Nih, yang menghasilkan itu ya, menghasilkan sebuah tulisan. Jadi tanpa keyboard itu kita nggak bisa mengetik apa-apa ya kalau tanpa keyboard ya. Kecuali dia ada di layarnya itu, dia ada bawaannya, memang ada. Kalau kita pilih itu dia khusus keyboard, langsung kita pilih di situ ada. Tapi lebih ribet kayaknya kalau kita ngetik pakai mouse dengan keyboard yang ada di layar ya. Susah kalau kita keyboard yang secara langsung. Nah, ini punya keyboard nih. Nah, kalau ini ya kan keyboard secara langsung kayak gini nih kan, kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan. Nah, kalau keyboard secara langsung kayak gini, dia ini ya untuk pegangannya kan enak ya. Kalau misalnya kita ketiknya langsung di layar itu kan susah ya. Susah, beda dengan kita kalau ngetiknya menggunakan handphone. Beda, kalau misalnya handphone kita tinggal ketik aja, ininya di layarnya udah enak karena dia sudah dengan pegangan dengan tangan kita udah sangat fleksibel lah. Kalau misalnya kita bayangin aja kalau misalnya monitor itu kamu pegangin, gak mungkin kan? Atau misalkan laptopnya kamu pegangin, layar terus kamu ngetik jempol sama jempolnya nggak akan ketemu, ya kan? Nggak akan ketemu. Jadi nggak bisa lah. Kalau bisa kan kita pakai keyboard yang inilah gitu. Oke, lanjut. Tadi Mas sudah dijelaskan. Tadi itu di kasir itu ada scan ya, tapi dia itu scannya hanya untuk digunakan ini ya. Kalau kita mau bayar minuman, makanan dan lain sebagainya. Kalau scan yang secara ini beda lagi ya untuk perangkat keras ini. Nah, ada yang pernah lihat yang di layar kalian itu scan seperti ini tuh? Ada yang pernah lihat nggak? Ada yang pernah lihat? Haida. Pernah. Biasanya tuh kalau kalian nemuin benda ini tuh di mana? Fotokopi. Berarti kalau ini bisa berfungsi untuk fotokopi dan scan ya, benar kan? Atau di sini ada yang orang tuanya punya usaha fotokopi?
Ada? Enggak ada. Kali aja si Amda atau siapa, Robi yang punya ini mesin fotokopi. Nanti kita fotokopi gratis gitu ya maksudnya, Bi. Jangan dong, Bu, kata Robi. Oke, lanjut. Ada webcam. Nah, gambar kayak gini nih. Kalau lihat dari gambarnya itu, kira-kira webcam itu fungsinya untuk apa? Webcam, Cantika. Silakan. Mic-nya Cantika. Mic-nya. Fungsinya untuk memudahkan dalam pengelolaan pesan cepat seperti chat melalui video atau bertatap muka melalui video secara langsung. Boleh. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi mau menjelaskan webcam itu apa? Webcam? Ada yang mau menjelaskan? Selain Cantika? Coba saya minta Haidar. Ayo Haidar. Kamu lagi tidur-tiduran, Haidar? Tapi kan Haidar ini ya nggak vaksin ya, Haidar ya? Kan udah vaksinnya udah 2 kali ya, Haidar? Iya nggak? Baru sekali. Baru 1 kali. Baru 1 kali. Berarti nanti kamu ikut yang kedua kalinya sama teman-teman berarti ya. Haidar, webcam itu kira-kira kalau menurut kamu tuh untuk apa sih, Dar? Fungsi perangkat digital untuk dihubungkan ke komputer atau laptop. Iya, dia tuh kalau kira-kira nih kamu pasang webcam itu di komputermu atau di laptopmu, kira-kira dia mau menghasilkan apa, Dar? Gambar ya. Jadi dia tuh webcam itu dia gunanya apa? Untuk menangkap gambar. Bukan mengambil wajahmu terus kamu dimasukkan ke dalam, itu enggak. Menangkap gambar yang akan tampil di layar monitor. Oke. Ya, lanjut. Joystick, mungkin yang cowok-cowok ngerti nih joystick itu untuk apa. Pernah pegang, pernah main. Siapa? Gupron. Nah, yuk coba. Okta, Gupron dulu deh. Gupron, joystick itu apa sih, Gupron? Kayaknya Gupron pernah nih pegang joystick nih. Joystick, kita lihat gambarnya deh. Tuh, joystick. Mana tadi Gupronnya? Ya, Gupronnya malah oke. Ayo, Gupron? Atau Gupronnya salah pencet nih? Siapa tadi? Si yang angkat tangan lagi tadi siapa? Raise hand tadi siapa tadi? Cantika. Ayo Cantika, joysticknya apa sih Cantika? Untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer di perangkat komputer. Iya, jadi kurang lebih ya sama kayak mouse juga. Hanya kalau joystick itu pada dasarnya sering digunakan untuk teman-teman kita bermain game ya. Jadi tuh kayaknya lebih mudah itu kalau mouse yang kita atur ini kan dia digunakan untuk kita bekerja di komputer ya. Nah, kalau joystick ini kan lebih kebanyakan digunakan untuk main game sih pada umumnya ya. Yang pada umumnya saya tahu, dan mungkin kalian juga tahu ini dari bentuknya pun dia kayaknya khusus untuk main game ya. Ya kan? Oke, lanjut lagi. Nah, tadi itu kan udah dijelasin yang input device tuh sama si Amda ya tadi ya. Sekarang nih proses device. Berarti apa tadi Amda? Perangkat proses. Yaitu dia kalau perangkat proses itu fungsinya untuk mengolah Dan menjalankan proses pada sistem komputer. Iya, dia contohnya ada 3 di sini. Mungkin teman-teman yang lain bisa dicari ya, perangkat proses itu apa aja selain 3 ini. Yang pertama itu ada CPU, kemudian ada RAM, ada PGA dan sebagainya, dan lain-lainnya. Masih banyak yang lainnya ya. Oke, kita lihat ada CPU di sini. Pernahkah kamu melihat benda ini? Hilfa? Atau Haidar? Robi? Radi? Amda? Putra, Cantika, pernah? Nah, kira-kira nih dari kalian yang sudah raise hand, saya
CPU itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk, silakan siapa? Cantika? Fungsinya untuk Fungsinya untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai pangkat lunak. untuk menjalankan perintah sebagai perangkat lunak. Jadi dia itu awalan dari kita menggunakan komputer itu berawal dari sini ya. Segala aktivitasnya itu berawalnya dari sini dulu nih. Dijalankan melalui CPU-nya. Kemudian RAM. Nah, atau ini asing menurutmu atau gimana? Atau ini oh saya pernah Bu lihat, tapi nggak tahu deh Bu itu fungsinya untuk apa ya kira-kira. Kalau ini saya baru pertama kali Bu lihat nih, atau misalkan Ibu itu saya pernah lihat nih, punya ayah saya atau siapa, ayo silakan. Ada yang pernah melihat ini? Coba. Kalau Hilfa sama Okta atau Robi, silakan. Apa ini? Robi? Coba, mana Robi? Apa sih ini, Bi? Itu RAM, Bu. RAM. Kalau Robi katanya pernah lihat nih. RAM itu tuh dia fungsinya untuk apa sih, Bi? Fungsinya digunakan untuk menyimpan informasi yang selanjutnya akan memproses informasi tersebut. Ah, ya, betul. Jadi dia tuh RAM itu ya kapasitas penyimpanannya itu kayak untuk menyimpan melalui RAM ini, nanti dia prosesnya itu akan dihasilkan melalui monitor tadi yang ada di dalam CPU tadi ya, RAM-nya itu. Nah, kemudian ada PGA. Itu PGA ya, Bu? Kira apa ya? Kok kayak kipas ya? Yuk, coba. Ada yang mau jelasin? Atau kira-kira baru pertama kali nih ngelihat PGA nih? Ayo, siapa tadi? Hilfa ya? Kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar monitor. Oke, ini dia. Ternyata PGA itu fungsinya untuk apa tadi, Hilfa? Untuk apa tadi? Menciptakan dan menampilkan tampilan di layar komputer. Ya, dia kayak menampilkan, oh nih nanti gambar yang akan muncul ini nih. Oh, ini ada gambarnya Radi nih, nanti lagi nyanyi-nyanyi karaoke lagu dangdut misalkan. Kelihatan tuh di layar tuh. Jadi dari melalui PGA itu. Terus misalkan si putranya lagi jalan-jalan bikin video vlog, nah nanti melalui PGA juga dia akan muncul. Oke, kita lanjut lagi. Ada output device atau perangkat output atau keluaran. Nah, tadi sudah dijelaskan yang dua, sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga itu kalau output device itu dia fungsinya untuk apa? Coba, silakan. Mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data. Dia itu biasanya data itu berasal dari hardware ya, hardware input proses, contohnya seperti speaker, terus monitor, dan printer. Ya, printer. Ada lagi yang lainnya? Masih banyak ya. Kalau dia yang menghasilkan itu banyak sekali ya contoh-contohnya. Bu. Oke. Proyektor juga termasuk ya. Nah, kalau dilihat dari speaker nih, nah mungkin Radi nih bisa jelaskan, dia suka dangdutan tadi katanya. Radi, coba kalau dilihat dari layar itu apa sih dia tuh gunanya untuk apa ya ini nih ya? Untuk mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara. Berarti kalau misalkan PC-nya atau laptopnya kurang keras, tadi pakai speaker ya di rumahnya ya. Yang jegang-jegung, jadi tetangganya ngetok-ngetok, Radi kamu kok dangdutannya malam-malam gitu ya. Tuh si Amdanya, dia nutup mulut ketawa atau ngantuk gitu Amda. Nggak apa-apa, tapi jangan tidur ya kan. Oke, ini udah jam-jamnya mengantuk sih sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, masih semangat ya? Semangat? Mana suaranya? Masih semangat? Semangat, Bu. Nggak merasa ini ya? Nggak merasa tertekan ya? Semangat masih ya? Oke, kita lanjut.
Tadi udah dijelaskan sama Radit tuh speaker apa. Lanjut lagi ada monitor. Nah, monitor tuh apa sih, Gufron? Tadi Gufron yang pertama nggak ada suaranya. Coba yang ini. Gufron, ya oke. Ini Betul. monitor sebagai adapter tampilan yang menampilkan informasi yang diproses oleh kartu video komputer. Udah, itu aja. Oke, yang lain coba. Ada lagi yang bisa menjelaskannya lagi? Menurutmu, kira-kira kamu lihat nih gambar di depan layar itu ya, Okta? Apa tuh? Berfungsi untuk menampilkan output atau hasil video grafik lain yang berasal dari perintah CPU. Kurang lebih ya sama dengan siapa tadi, si Gufron ya penjelasannya. Jadi dia itu bayangin aja kalau misalnya komputer nih cuma ada CPU, keyboard sama mouse-nya, terus nggak ada monitornya, kamu mau ngapain? Nggak ada kan, nggak bisa apa-apa. Sama kalau misalnya kamu ini ya, beda halnya kamu dengerin musik, ada suaranya aja di speaker nggak masalah, jadi bluetoothan lewat handphone nggak apa-apa. Tapi kalau monitor kamu mau ngetik bengong aja kayak gitu ya nggak bisa. Jadi kalau misalnya komputer itu udah satu komponen, dia ada monitornya, ada mouse-nya, ada keyboardnya, jadi semua itu berhubungan ya, ada sangkut pautnya semua, jadi ada kegunaannya masing-masing. Oke, lanjut. Printer, ada yang pernah menggunakan ini? Hilfa lagi, keren Hilfa berarti Hilfa mah di rumahnya ada printer, ada apa lagi Hilfa? Ada keyboard. Hilfa coba, Hilfa pernah pakai printer? Iya, Bu. Pernah. Printernya punya siapa? Itu punya Mama. Oh, punya Mama. Biasanya tuh kalau dilihat dari printer ini, dia digunakan untuk apa? Biasanya sih saya gunain untuk mencetak. Mencetak ya. Biasa kalau ada tugas-tugas dari sekolah kayak makalah gitu ya, cetaknya lalu melalui printer. Kalau untuk sementara sih kita banyak menggunakan file ya, kirim file aja. Mungkin nanti kalau udah hampir 50% kita tatap muka nih, katanya kan mau tatap muka nih kita, kemungkinan nih ya mau nggak mau nanti tugasnya banyak yang di print out, dikumpulkan dengan gurunya langsung gitu. Oke, nggak masalah sih, semakin banyak kertas nanti yang akan kalian lihat gitu. Tapi saya lebih sukanya kalau misalnya kita menilai itu langsung dari ini ya, GCR ya. Jadi kan fleksibel ya, kalau misalnya kirim tugas tuh kapan aja, mau jam berapa aja bisa kita kirim. Tapi bedanya nanti kalau misalnya kita PTM kan tugas-tugasnya itu malahan kita ini ya, ini apa namanya, hari itu juga harus selesai, biasanya seperti itu ya kan. Siapa sih Robi, gede banget Bi nguapnya Bi. Dia udah mulai ngantuk nih, aduh kenapa, yo mengantuk dia udah, karena udah jam-jam tidur saat ini. Efek vaksin mungkin, Bu. Efek vaksin, katanya siapa tadi tuh, si Haidar, dia bilang kalau efek vaksin itu saya lapar Bu, kata dia bilang kayak gitu, bukan ngantuk. Ya Haidar. Haidar nih, kira-kira kamu di taman kota atau di rumah Haidar? Tadi katanya janjinya mau taman kota. Di rumah aja Bu ini. Oh, di rumah aman ya? Ya jadi. Oke ya jaringannya ya. Jan ya. Oke lanjut. Ternyata ini ada store device, perangkat untuk menyimpan. Ada yang tahu ini fungsinya untuk apa? Kira-kira ayo. Ada yang bisa jelaskan? Suara cowok-cowok lah nih lagi lah. Yang cowok-cowok nih mana ada Radi, ada Gufron, ada Haidar, ada Robi. Bi, ayo Bi. Pada kamu ngantuk Bi, tidur lah. Bi. Itu di belakangmu udah cerah banget, warnanya merah Bi. Harusnya cerah juga Bi, merah juga. Ayo. Ini tuh kalau perangkat penyimpanan itu apa sih Bi? Kenapa Bi? Bi kamu bingung? Kamu storage device. Iya. Nah, Storage device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan, berguna untuk menyimpan data komputer. Iya, betul. Jadi dia tuh kayak misalkan perangkat komputernya tuh berfungsi sebagai media penyimpanan ya.
Dia berguna untuk menyimpan data-data komputer. Nah, contohnya nih. Contohnya ada floppy disk, CD atau DVD sama flash disk. Mungkin ada, ada hard disk juga ya. Kalau misalnya penggunaan penyimpanan ini perangkatnya itu. Kemudian ini ada hard disk dan floppy disk. Pernah lihat kedua gambar yang saya tampilkan? Pernah lihat? Cuma hard disk. Kalau yang warna-warni? Mana suaranya? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah. Kira-kira yang mana sih yang paling bagus menurut kalian? Hard Yang mana? Kalau dilihat dari gambarnya, kalian lebih suka yang mana? Yang warna-warni. Yang warna-warni sih, Bu. Iya, kayaknya lebih menarik yang warna-warni ya. Coba kamu cari tahu dulu nih, hard disk sama floppy disk. Kira-kira bedanya apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Katanya kalau yang warna-warni itu lebih menarik, Bu. Tapi baru pertama kali lihat nih. Terus kalau yang hard disk, saya pernah lihat, Bu. Saya tahu nih, itu hard disk. Nah, kira-kira dua gambar itu bedanya apa? Oh, Hilfa, ayo Hilfa. Hard disk memiliki kapasitas penyimpanan yang paling besar, sedangkan floppy disk merupakan media penyimpanan yang paling kecil. Betul sekali. Tepuk tangan buat Hilfa. Salut sama Hilfa. Udah ngerti ya, udah tahu ya Hilfa ya. Baca ya. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Kalau hard disk itu dia kapasitasnya besar ya, jadi sampai terabyte. Kalau misalkan floppy disk itu dia kapasitasnya kecil, jadi hanya ada yang tahu nggak hanya berapa penyimpanannya di situ? 1, ya. Jadi kecil sekali. Jadi mungkin kalau 1,44. ya sekitaran itu. Jadi kalau misalkan handphone aja udah gede dari itu ya. Handphone aja udah gede penyimpanannya. Kalau ini kan mungkin dia tuh kalau dulu saya tuh pakai ini jadul banget ya, kayak orang zaman dulu ya jadinya. Ya jadi kalau di zaman saya itu kalau nyimpan data itu pakai ini tuh dia nggak bisa banyak. Jadi untuk beberapa file aja dia cukup satu. Itu ya paling berapa ya? Filenya sekitaran 2 atau 3 file lah di dalam floppy disk itulah. Pokoknya ini. Jadi kecil sekali. Kalau hard disk kan kita bisa nyimpan apa tuh? Game. Ya Radi. Kita bisa nyimpan film. Kalau yang cewek-cewek tuh apa namanya tuh lagu-lagu Korea tuh apa? Anak band itu. Nah, apalagi itu macam-macam lah pokoknya yang film aksi kan. Kalau hard disk mah kuat dia kan karena kapasitasnya besar. Oke, kita lanjut lagi, ada CD atau DVD dan flash disk. Nah, kalau dilihat dari dua gambar yang saya bagikan nih, apakah kedua-duanya sangat familiar untuk kalian atau baru pertama kali kamu melihat? Gimana? Ayo. Apakah baru pertama kali? Ya? Sudah sering? Sudah sering lihat? Sering kok, Bu. Sering aja ya? Kalau misalnya kaset gitu kan. Terus kalau yang di sebelahnya ini tidak menjual merek ya, saya tidak menjual flash disk ya. Saya hanya menampilkan gambar. Oke, kalau yang ini, kalau yang flash disk pasti semua punya atau sebagian saja yang punya ini? Sebagian ya? Punya semua? Ilva punya, Cantika punya, Putra punya. Berapa kapasitas flash disk yang kamu punya sekarang? Besaran kapasitas penyimpanannya punya 16 GB. Punya Putra berapa? Punya Putra berapa? 16 juga? Ya. 16 juga. Ada lagi yang lebih besar dari Putra, Cantika, Haidar? 18 GB, oke. Kalau ini CD, ada yang tahu nih CD untuk apa sih? Pernah lihat nggak? Ada yang tahu CD itu fungsinya untuk apa atau misalkan CD itu apa sih gitu? Untuk dimasukin ke dalam PCD, Bu, terus buat karaokean gitu, ya.
Iya, biasanya lewatnya kayak gitu sih, Bu. Biasanya kayak gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang, kalau penggunaan CD DVD itu udah jarang ya. Kecuali kayak paman-paman yang jualan kaset-kaset di pinggiran jalan tuh saya masih lihat sih kalau yang CD-CD itu. CD itu kayak piringan ya. Yang ada pita piringannya itu dia untuk penyimpanan juga. Ya biasanya sih untuk menyimpan-nyimpan kayak lagu. Kemudian nyimpan Barbie, Bu. Film Barbie. film Barbie. Ya, itu. Oke. Sampai di sini. Dari yang saya jelaskan mengenai perangkat keras nih, apakah kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Paham? Atau ini bengong, diem, nggak tahu, atau baiklah, saya mengerti sudah Bu, atau gimana? Mana suaranya ini? Apakah kalian sudah paham? Adakah pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan diajukan. Ayo. Cukup. Kalau nggak ada pertanyaan nanti saya kasih tugas berarti bisa kerjakan ya. Siap? Siap. Oke. Sekarang gini nih. Sebelum kita masuk ke tugas yang saya bagikan, tapi tugasnya itu udah ada kayaknya di GCR. Nanti silakan kamu cek lagi di GCR-nya. Tugasnya itu kamu bentuk dulu kelompok. Saya ini dulu ya. Saya ambil satu orang. Jadi nanti temannya yang kelompoknya masing-masing ya. Kita yang pertama si Radi ya. Radi nanti kamu cari temannya. Kemudian Haidar. Lalu Cantika ya. Nah, kamu cari temennya, siapa aja temennya. Nanti di kolom chat itu kamu kirim siapa aja kelompok 1, Haidarnya, namanya siapa orangnya. Terus nanti kita kalau udah ketemu kelompoknya baru kita lihat tugasnya apa aja. Oke, silakan. Saya tunggu di kolom chat ya, dimasukkan namanya ya. Saya tunggu 5 menit, kelamaan nggak? 2 menit aja deh, cukup ya. Di kelompok, oke, silakan. Ya, Bu. Ya. Sudah? Ada yang ketemu kelompoknya? Sudah, Bu. Dikirim aja ke ininya, siapa tadi? Dikirim. Haidar. Haidar coba. Ada Syawal, Gufron, Robi, Ilva, sama Okta. Yang kelompok keduanya Radi. Salah Bu. Oh iya, oke. Cantika, Putra, Zahra, Aulia, Patan. Tapi tadi yang nggak hadir Patan ya. Radi, Ayu, Johan, Nauren, Amda. Tadi si Johan kayaknya ini ya. Apa namanya? Belum isi daftar hadir deh kayaknya. Johan udah isi daftar hadir belum? Ada Johannya nggak?
Oke. Udah ya? Udah ini kelompoknya udah ketemu. Kita cek tugasnya. Coba kamu cek juga tugas kamu di GCR. Di GCR-nya kita lihat tugasnya. Coba tadi kita lihat yang ini. Ini satu orang ya. Tadi yang belum. Nah kan Johan belum isi daftar hari. Coba si Putra kamu cek ada Johan nggak ya? Ada nggak Johan di situ? Kayaknya Johannya Gak ada Bu, kayaknya tadi saya lihat. nggak ada ya Johan ya. Oke. Nah kita lihat tadi itu tugasnya tadi di yang ini lembar kerja peserta didik. Nih. Tuh. Kamu baca dulu petunjuknya. Tulis nama. Nama itu ya. Nama kelompokmu ya. Atau nanti kamu pas waktu tampil presentasi menyebutkan juga nggak masalah sih. Kamu dari kelompok berapa, siapa saja. Nanti yang bagian menyebutkan nama, menyebutkan kelompoknya itu nanti boleh dilemparkan langsung ke temannya, silakan untuk menjelaskan hasil diskusinya ya. Jadi satu orang itu dia hanya untuk berbicara pada saat pembukaan kamu tampil presentasi. Nah, di sini kan ada alat input, ada output, ada pemrosesan dan penyimpanan. Kalau dilihat dari gambarnya, ini ada 2, 4, 6, 8 tugas. Itu ada gambar ini namanya apa. Terus nanti dari gambar itu kamu cari tahu lah di bahan ajar yang saya bagikan juga ada tadi, video yang sudah saya tampilkan tadi juga ada. Tuh kemudian fungsinya ini untuk apa. Kemudian dia termasuk ke dalam apa sih, output kah, input kah, pemrosesan kah, atau penyimpanan. Nah itu dilihat gambarnya, terus disebutkan nama-namanya. Kalau dilihat dari gambarnya sih secara umum ini hampir paham semua. Nah, lalu gimana sih Bu cara ngerjakannya itu? Kamu ambil lembar kerjanya itu di GCR-nya itu kamu ambil bagian ininya aja, terus kamu ketik ya. Ketik hasil dari diskusi dengan teman-temannya itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kelompok 1? Kelompok 1 ada? Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan ya? Kelompok 2? Tidak ada, Bu. Kelompok 3? Tidak ada, Bu. Oke, saya persilakan untuk mengerjakan tugasnya. Saya kasih waktu 15 menit ya. Cukup ya? Diskusikan dengan temannya. Kita punya kelas yang di di WA group itu boleh kalian aktif dulu di WA-nya. Kamu chat lah sama teman-temannya, bagi tugas gitu. Kamu bagian ini. Nanti kalau nggak paham, tolong omongin di grup kita ini atau langsung ngomong di saya ya, di sini kita. Oke, paham? Paham ya? Paham. Oke, paham. Silakan dikerjakan. Saya tunggu. Waktunya 15 menit. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung di sini. Jadi ya nggak usah sepi-sepi bae ya. Ntar ngantuk lagi. Diskusikan sama-sama, jangan nanti ada yang tidur tuh temennya yang tukang jawabnya aja. Ya, silakan. 8 soal itu kan kalian ada berapa? Ada yang 5 orang, ada yang 4 orang.
Ada yang 4 orang itu karena dia satunya nggak hadir. 2 orang dong kita nggak hadir ya. Berarti kalau 2 orang itu si Patan sama Johan nggak hadir. Bagi aja 2-2 atau 1-1 untuk mencari jawabannya biar cepat selesainya juga. Apakah ada kesulitan? Kalau nggak paham, coba tanya aja. Ibu, ini cara ngeditnya gimana, Bu? Oh, yang ngambil tugasnya ya? Tadi kan yang di GCRI itu udah Ibu bagikan Word-nya. Kamu ambil aja. Kamu ambil, terus nanti copy paste aja dari yang ininya. Ambil ini aja ya, kolomnya aja. Tapi kalau ngambil semuanya juga nggak masalah, di-download dulu. Di-download. Oh, iya, Bu. Downloadnya kayak gini nih. Bisa nggak downloadnya? Nggak bisa, Bu. Coba kita buka GCR-nya ya. Ini ada titik 3 nih. Kalau kalian buka, kan ada nih lembar kerja tadi kan nih. Kita klik. Jadi klik kan? Terus ada titik 3 di ujung sebelah kanan. Atau menggunakan atau ini nih, cetak. Kalau misalnya tampilannya kalian beda dengan Ibu juga. Nah, nih cetak. Nanti dia munculnya kayak gini, ada tanda panah, terus ada garis kayak gini. Kamu klik aja. Nanti dia terdownload sendiri. Ada yang udah bisa? Sudah, Bu. Udah bisa ya? Ya, oke. Silakan lanjutkan kerjakan. Kalau misalnya download hasilnya tuh kayak gini. Kita save aja di sini. Oke, ini dalam bentuk PDF ya. Habis ini. Oh, tetap PDF. Itu Ibu bagikannya PDF ya? Iya, Bu. Saya pakai PDF. Oh, PDF. Tidak apa-apa kan, Bu? Oh ya, nggak apa-apa. Jadi nggak ada kesulitan ya kalau misalnya ngetiknya. Ya, nggak ada kesulitan berarti ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Kan kemarin kan kita udah mencoba untuk membuat artikel yang menggunakan file yang diketik. Itu berarti saya anggap kalian tidak bisa menggunakan Microsoft Word ya. Walaupun nanti kita akan belajar tentang Word juga. Waktunya masih banyak. Nanti waktu pas presentasi itu satu orang hanya untuk menyebutkan nama kelompok-kelompoknya aja ya. Baik, Bu. Nanti kamu pilih aja salah satu deh dari itu. Siapa yang mau jelaskan tentang hasil diskusi kalian, itu aja. Jadi kan semuanya aktif ya. Jadi nggak hanya satu orang itu udah dia yang ngerjain.
dia juga yang ini, yang menampilkan hasil diskusinya. Kalau kelompok kalian udah selesai, nanti dikumpulkannya, kalian kumpulkannya di yang LKPD itu ya. Jangan sampai salah tempat loh. Kumpulkannya yang di LKPD. Sebentar. Nah, yang di sini nih. Nah, tapi ini sudah ada yang ngumpul. Ini. Kita tunggu yang lainnya dulu. Jadi nanti itu kan setiap kelompok itu mengerjakan semua ya. Jadi di setiap anak itu harus mengumpulkan juga nih. Masih ada, nah 2, 4, 6 yang belum mengumpulkan, 6 orang. 6 orang yang belum mengumpulkan tugas. Kalau kayak Zahra, itu kan dia masih ditugaskan, diklik aja Zahra, diserahkan gitu. Jadi kamunya nanti masih merah terus ininya. Ini ada kesulitan nggak untuk ini? Oke, ini jarang sih. Masih ada waktu ya. Dengan teliti dikerjakan. Kenapa Amda? Itu tugas saya udah Sudah dikumpul? Coba kita refresh dulu. Belum ada Amda. Amda coba kamu cek, kayaknya kamu salah ruangan deh, salah kamar itu kayaknya ngumpulkannya. Ya, Harusnya di lembar kerja peserta didik ini. Bukan yang di sini ya. Bukan yang di instrumen ini ya. Nah, itu kan karena ada 8 orang nih yang mengumpulkan tuh. Harusnya itu bukan yang di sini. Kalau instrumen nanti tuh lain lagi, itu soal ada linknya yang harus kamu kerjakan itu. Yang di paling bawah ini loh. Nah, itu baru segini yang ngumpulin. Oh, itu. Oke. Udah nomor berapa? Mauren, kalau dia, Gusti, Ron, Putra, on cam ya. Gak apa-apa sambil aktivitas, sambil on cam. Tapi kalau misalnya jaringanmu nggak kuat, nggak apa-apa di off cam juga. Atau jangan-jangan ini yang Gupron sama Gusti lagi tidur. Oh enggak, yang on cam. Oke. Udah selesai atau gimana? Atau ada masih beberapa soal yang belum dikerjakan? Zahra di rumahnya lagi ada orang ini ya? Iya, Benar. Oke. Saya masih cek lagi siapa tadi yang belum. Masih 5 orang ini yang belum ya. Kalau Patan kita kalau cukup lah dia nggak ini. Haidar belum, Mauren belum, Gusti sama Amda yang belum ngumpulkan. Kan kalau hasil diskusi kan bisa minta temennya tadi itu yang hasil diskusi kalian sama-sama. Jawabannya juga nggak apa-apa kan didiskusikan.
5 menit lagi ya, saya tunggu ya. Nanti ditunjuk nih teman-temannya setiap kelompok yang mau share di layarnya siapa, ditunjuk orangnya. Jadi yang khusus untuk membacanya siapa. Hasil diskusinya ya. Nanti kalau kita PTM berarti ini ya, teman yang di kelas sebelahnya ketemu juga akhirnya ya. Semua turun kan? Kelas 7, A, B, C, D, E, sampai I semuanya ada. Ya lumayan rame sih ya nanti ya kita ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ya 30 anak akhirnya masuk semua gitu. Kalau walaupun ini baru 50% nggak masalah sih. Saya udah senang akhirnya kita bisa ketemu gitu. Coba saya cek lagi. Masih belum juga ya. Ada berapa ini? Oke, untuk Amda kenapa? Belum bisa masuk ya tugasnya ya? Gusti? Haidar? Mauren? Belum ya? Udah selesai, tapi belum bisa masukkan. Oh, udah nggak apa-apa sih. Oke, persiapkan dirinya yang untuk kelompok 1, 2, dan 3 untuk presentasi sebentar. Oke, Saya tadi sudah, itu kalau yang kelompok Bu, udah 1. ngumpul. Oke, Haidar udah. Kita dari kelompoknya Haidar dulu deh. Kelompok Haidar. Silakan siapa yang mau presentasi Haidar? Persilakan. Okta aja, Bu. Okta. Oke, Okta. Mana Okta? Oke, silakan Okta. Kamu tunjuk nanti siapa orang yang mau menjelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A yang terdiri anggotanya Haidar, Gufron, Hilpa, Sawal, Robi, dan Okta. Lalu yang akan menjelaskan siapa? Gambar pertama namanya Steve Enggak, salah satu deh temenmu, jangan kamu lagi kan kamu sudah menampilkan screen. Di kelompok kamu ada siapa? Haidar coba ketuanya. Kamu pilih tadi temannya ada siapa di situ? Siapa tadi ya? Haidar itu ada Robi, Apa ada itu? Kon, ada Syawal, yang mana? Sinyalnya patah-patah apa, Bu? Ulang. Bisa diulang? Oh ya, yang mau menampilkan ini, yang mau menyebutkan hasil diskusinya, silahkan. Siapa di kelompok kamu? Siapa ya? Tadi nggak didiskusikan dulu ya? Siapa yang ininya? Coba, Hilfa, kira-kira siapa? Tadi. Hilfa ya ini yang bagikan ya? Iya tadi. Iya, Bu. Oke. Tadi kelompoknya siapa tadi? Kelompoknya Haidar tadi yang bagikan siapa? Hilfa. Oh ya, yuk, Hilfa. Oke, silakan.
Haidar. Maaf Bu, kepencet Bu tadi. Oke. Yuk, silakan jelaskan siapa. Kelompoknya Hilfa, siapa Hilfa yang mau menjelaskan Hilfa? Gufron, Bu. Ya Gufron, ayo Gufron, mana Gufron? Atau si siapa tadi tuh, ada Syawal juga kok. Ayo nih, Gufron tadi mana? Gufron kalau enggak Robi. Robi, Bu. Nah, gimana sih kelompoknya? Kan udah kan kata ibu tadi kan di ini. Robi saja, Bu. Oh ya udah, kalau yang siapa Hilfa juga. Apa deh? Oke, Hilfa, silakan dijelaskan. Gambar pertama kita bisa lihat namanya adalah stick PS. Fungsinya controller atau sesuatu yang menggerakkan permainan, termasuk input. Gambar kedua terdapat flash disk. Fungsinya untuk menyimpan data atau file termasuk penyimpanan. Gambar ketiga webcam, fungsi perangkat digital untuk dihubungkan ke komputer atau laptop, termasuk input. Gambar keempat monitor sebagai adaptor tampilan yang menampilkan informasi yang diproses oleh kartu video komputer, termasuk output. Gambar kelima terdapat mouse sebagai alat menggerakkan kursor, termasuk input. Gambar keenam terdapat keyboard untuk mengetik huruf, angka, simbol yang akan ditampilkan di layar komputer, termasuk input. Gambar ketujuh termasuk CPU, mendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi, mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram, termasuk pemrosesan. Gambar ke-8, printer, mencetak dokumen dari komputer, termasuk output. Oke. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih udah menampilkan hasil diskusinya. Silakan lanjutkan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok siapa tadi ya? Kelompoknya Cantika ya? Ya, silakan kelompok Cantika untuk menampilkan hasil dari diskusi kalian. Cantika. Ibu, ketuanya Dika, Bu. Siapa? Ketuanya Dika. Dika. Mana Dikanya? Ya, yuk. Kira-kira yang mau nampilin siapa? Dika, Kak? Yuk. Oke. Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Ininya, share screen-nya ada? Atau Ibu ambil dari GCR-nya? Ibu ambil dari GCR-nya aja ya? Ya, Bu. Nah, oke, sebentar, sabar. Saya ambil dulu. Mana tadi? Oke, yang mana? Punya siapa yang mau ditampilkan nih? Mana tadi? Halo dia, Bu. Halo, dia udah ngumpulkan belum? Ini nih. Ya, kita lihat tugasnya. Nah, oke, silahkan kelompok 2. Silakan. Kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan. Ya, silakan. Yuk, lanjut. Gambar yang pertama adalah joystick atau stick PS. Fungsinya untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer di perangkat komputer. Joystick atau stick PS termasuk input device. Selanjutnya yang kedua adalah flash disk. Flash disk fungsinya untuk menyimpan file dari satu komputer ke komputer yang lain. Flash disk termasuk
penyimpanan. Yang ketiga adalah webcam. Webcam berfungsi untuk memudahkan dalam pengelolaan pesan cepat seperti chat melalui video atau bertatap muka melalui video secara langsung. Ya. Webcam termasuk input device. Yang keempat, monitor. Monitor mempunyai fungsi sebagai adiptator tampilan yang menampilkan informasi yang diproses oleh kartu video komputer. Monitor termasuk output device. Yang kelima, mouse. Mouse mempunyai fungsi fungsi utama mouse sebagai alat penunjuk atau pointing device. Mouse termasuk input device. Yang keenam, keyboard. Keyboard mempunyai fungsi untuk menampilkan angka, huruf, dan simbol pada layar monitor komputer. Keyboard termasuk input device. Yang ketujuh adalah CPU. CPU mempunyai fungsi untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai pangkat lunak. CPU termasuk input device. Yang ketujuh adalah printer. Printer mempunyai fungsi printer secara umum dikenal untuk mencetak dokumen dari komputer. Printer termasuk output. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Oke, tadi itu kayaknya ada kesalahan ya. Di CPU itu harusnya pemrosesan ya. Tapi jawabannya input ya. Gimana tadi? Nah, kan kalau keyboard kan input. Jadi terus kalau yang CPU itu pemrosesan ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya nih. Kelompok 2 yang udah menampilkan hasil diskusinya. Oke, lanjutkan lagi untuk kelompok yang terakhir. Kelompok 3. Kelompok 3 itu tadi kelompoknya Radi. Kelompok Radi mau menampilkan hasil diskusinya atau Ibu yang menampilkan? Gimana Radi? Kalau Ibu ambil dari Punya Pak. Yang kelompok kami nggak bisa, Bu. Punya Ibu aja. Oh, oke. Saya yang tampilkan nanti salah satu dari temannya ya. Dipilih ya. Oke. Kita ambil di GCR-nya. Tuh, kita ambil. Kelompoknya Radi siapa aja, Di? Yang punya Hayu, Bu. Mana? Oke, nih. Silakan Radi, siapa yang mau mempresentasikan? Presentasi Hayu. Oke, silakan. Mau dibuka dulu, Di. Ayo, Di, dibuka dulu, baru nanti kamu tunjuk Hayunya. Kenapa, Bu? Dibuka dulu, ini kelompoknya dari kelompok siapa aja namanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Anggotanya ada saya, Radi Mahardika, ada Hayu, ada Mauren, ada Johan, ada Hayu. Satu aja siapa? Angda. Oh ya. Silakan, siapa yang akan membacakan hasil diskusi kalian? Hayu. Ya, silakan. Bu, bisa digedein lagi nggak, Bu? Kecil banget ya? Iya. Oh, tak. Kita gedein. Oke, ini udah kelihatan jelas ya? Iya, udah. Oke, ya, lanjut. Silakan. Gambar pertama namanya joystick. Digunakan seseorang untuk bermain game di komputer atau perangkat game lainnya. Termasuk input. Dan gambar kedua flash disk, berfungsi untuk menyimpan file, termasuk penyimpanan. Lanjut. Gambar ketiga webcam, berfungsi untuk menghubungkan kamera digital ke laptop atau komputer, termasuk input. Gambar keempat monitor, berfungsi sebagai adapter tampilan yang menampilkan informasi yang diproses oleh kartu video komputer, termasuk output. Terus lanjut lagi. Gambar kelima mouse, berfungsi untuk menggerakkan pointer atau kursor, menjelaskan
program dan memilih objek, termasuk input. Oke. Gambar ke-6, keyboard digunakan untuk mengetik atau menuliskan teks dan berbagai data lainnya, termasuk input. Gambar ke-7, CPU berfungsi mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang di program. Termasuk pemrosesan. Ya, terus gambar ke-8, printer berfungsi untuk mencetak dokumen dari komputer, termasuk output. Iya, oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Hasil presentasinya sudah dipresentasikan. Oke. Nah, sekarang saya stop share dulu ya. Nah, dari hasil diskusi yang sudah kalian tampilkan tadi dari 3 kelompok itu, apakah sudah memahami nih ternyata fungsi, kemudian macam-macam dari perangkat keras dan penggunaannya, itu kira-kira udah ngerti belum hasil dari diskusi kalian? Apakah masih ada sesuatu yang mestinya harus dipelajari lagi? Kira-kira hasil dari diskusi itu apa yang kamu dapat? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan hasil dari diskusi itu? Oh, ternyata hasil diskusi dari kelompok kami itu seperti ini nih. Ya, yuk coba ada yang mau menjelaskan hasil dari diskusinya. Silakan coba saya tunjuk dulu deh kelompok 1 ya. Kelompoknya si siapa tadi? Haidar. Lah, ini kalau dari tunjuk-tunjuk off cam semua. No off cam ya. On cam. Ayo, kelompoknya Haidar tadi ada Hilfa. Ada siapa lagi tadi itu? Gupron ada juga kalau nggak salah ya. Ayo silakan. Hilfa, hasil diskusi yang kalian kerjakan, kamu dapat apa? Apa yang kamu dapat, Hilfa? Kita tahu fungsi-fungsi perangkat keras. Selain itu? Selain fungsi-fungsinya ada apa lagi? Haidar, bisa dibantu Haidar? Mengetahui jenis-jenis hardware dan contoh-contohnya. Kelompok yang lain, kelompoknya siapa tadi? Cantika. Kelompoknya Cantika. Kalian pas waktu diskusi ternyata dapat apa sih hasil diskusinya? Mic-nya Cantika, mic-nya. Kita tahu dari barang-barang yang tadi kita sebutkan, kita tahu kelompok masing-masingnya. Contohnya tuh kayak joystick, mouse, keyboard, dan webcam tuh ternyata termasuk kelompok input device. Jadi kita tahu mana aja yang kelompok device, yang mana yang kelompok output device. Oh gitu, oke. Kelompoknya yang terakhir tadi tuh, kelompoknya si Radi. Di, gimana Di? Hasil diskusinya dapat apa aja Di? Hasilnya kita dapat mengetahui nama-nama perangkat keras dan fungsinya. Iya betul. Nah jadi nih, hasil dari pembelajaran kita hari ini tuh, hasil dari diskusi yang sudah kita lihat itu, ya, ternyata tuh kalian sesuai dengan tujuan yang tadi sudah saya sebutkan, kalian akan mengetahui apa itu perangkat keras, kemudian fungsinya, kemudian macam-macam sesuai dengan kegunaannya ya, sudah dijelaskan dari diskusi itu. Oke, apakah dari semua yang sudah kita pelajari hari ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk materi yang saya sampaikan hari ini? Gimana? Sudah paham? Nanti kalau lanjut ke materi selanjutnya, kalau saya tanya lagi materi yang ini, paham ya? Oke ya? Oke. Nah, jadi itu untuk tugas mandiri, itu sudah saya bagikan di GCR juga, untuk individunya.
Nanti ada link, silakan kalian kerjakan. Itu nggak ditulis ya. Jadi kalau pakai link itu kayak Google Form yang biasa kita kalau ngerjakan ulangan itu kamu tinggal isi nama kamu dan kelas, nanti kamu isi aja jawaban yang menurut kamu itu benar. Oke? Nah, itu nanti bisa dikerjakan di rumah. Untuk minggu depan saya akan menyampaikan materi mengenai sistem operasi dan aplikasi ya. Jadi ada sambungannya dari perangkat keras komputer ini. Oke? Cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di kelas saya. Kemudian terima kasih banyak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat karena ini per hari pertama kalian vaksin. Yang pertama ya, rasain vaksinnya. Istirahat cukup, makan juga cukup, jangan ada yang begadang. Besok kita sekolah seperti biasa, kita ketemu di sekolah. Semoga ketemunya semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit-sakit semuanya ya. Oke, Robi, setelah ini kamu boleh tidur, silakan, nggak masalah. Udah ngantuk banget ya, Bi ya. Nggak apa-apa, Bi. Ibu ini kan. Oke, silakan untuk ketua kelasnya tadi siapa? Putra ya. Untuk membacakan doa dulu karena ketua kelasnya. Ya. Oh ya, ada Haidar. Tadi kita Haidarnya belum hadir ya. Kita tadi di awal sudah baca doa. Nah, berarti kita kalau udah selesai pun kita baca doa dulu. Oke, silakan. Ketua kelasnya Haidar. Mari belum mengakhiri kegiatan hari ini, ada alangkah doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda, dengan suasana yang berbeda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jangan lupakan prokes tetap harus ketat ya. Walaupun kita sudah di zona yang sangat minim sekali untuk masuk. Udah nggak merah lagi ya, kita udah hijau ya, cuman ada beberapa orang yang masih dirawat, nggak salah. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, silakan roomnya, silakan. Oke, Robi sama Putra silahkan tinggalkan. Gusti.